Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya dengan Lili Supendi dari SMA Negeri 1 Cicalengka, Kabupaten Bandung, calon guru penggerak angkatan 7. Dalam hal ini akan menyampaikan jurnal refleksi demi mingguan, modul 1.4 tentang budaya positif dengan menggunakan model Six Thinking Hats atau teknik 6 topi. Selamat menyaksikan. Model refleksi ini yaitu model Six Thinking Hats diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat suatu topik dengan berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Topi putih, tuliskan informasi terkait pengalaman yang terjadi. Topi merah, gambarkan perasaan Anda terkait topik yang sedang dibahas. Topi kuning, tuliskan hal-hal positif terkait topik tersebut. Topi hitam, tuliskan kendala, hambatan, atau resiko dari topik yang sedang dibahas. Topi hijau, jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan topi biru, tarik kesimpulan serta bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Topi putih, informasi terkait pengalaman. Pada tanggal 6 Desember 2022, saya memulai kegiatan dengan mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Pada kegiatan ini, saya menghubungkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan konsep membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Lalu, tanggal 7-9 Desember 2022, saya melakukan eksplorasi konsep dan forum diskusi. Pada kegiatan ini, saya mempelajari dan berdiskusi tentang perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi diri, pemenuhan dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Lalu, tanggal 12-13 Desember tahun 2022, saya melakukan ruang kolaborasi. Pada kegiatan ini, saya berdiskusi dan berkolaborasi menganalisis 4 kasus indisipliner siswa menggunakan model segitiga restitusi dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tanggal 14-15 Desember 2022, saya melakukan demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini, saya melakukan praktek penerapan model segitiga restitusi di sekolah dalam menangani kasus indisipliner siswa. Tanggal 16 dan 19 Desember 2022, saya melakukan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Pada kegiatan ini, saya bersama instruktur memberikan penguatan mengenai konsep budaya positif. Selanjutnya pada koneksi antar materi, mengaitkan pemahaman dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terakhir, tanggal 20-23 Desember 2022, saya melakukan aksi nyata dan post-test modul 1. Pada kegiatan ini, saya melakukan aksi nyata dengan melaksanakan diseminasi kepada rekan sejawat tentang membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, melakukan post-test modul 1. Topi merah yang menggambarkan perasaan. Saya merasa bersyukur dan berbahagia karena mendapatkan pencerahan dan pengetahuan tentang membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Saya juga merasa semangat dan tertantang dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan siswa. Dalam hal ini, setiap siswa memiliki keunikan dan karakter yang berbeda sehingga mereka memerlukan pendekatan dan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga membangun kesadaran dan tanggung jawabnya dalam memperbaiki kesalahannya. Topi kuning menggambarkan hal-hal positif dan manfaat sebagai berikut. Saya dapat belajar dan memahami dalam menyusun keyakinan kelas atau sekolah untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Saya juga mampu memahami peran dan posisi kontrol saya selaku pendidik dalam menerapkan segitiga restitusi. Dan terakhir, saya menyadari dan berusaha untuk menginisiasi membangun budaya positif demi tercapainya suasana yang berdaya, seimbang, nyaman, dan bahagia di lingkungan sekolah. Topi hitam. Kendala dan hambatan yang saya hadapi adalah sebagai berikut. Sikap acuh dan tak acuh sebagian warga sekolah dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga masih perlu terus melakukan sosialisasi dan membangun kesepakatan serta kesadaran bersama. Selanjutnya, perlunya waktu yang panjang dalam membangun kesadaran untuk membangun budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi, sehingga siswa benar-benar memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memperbaiki kesalahannya. Topi hijau, jabarkan rencana. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah menyusun rencana membangun budaya positif di lingkungan sekolah.
menyebarkan pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat dan warga sekolah dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dan terakhir, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam menyusun keyakinan kelas atau sekolah sebagai pedoman dalam membangun budaya positif. Dan yang terakhir, topi biru menarik kesimpulan. Melalui refleksi diri, modul 1.4 ini, saya selaku pendidik mampu mengevaluasi diri dan mengukur kekuatan serta kelemahan diri. Hal ini sebagai bekal bagi saya dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah yang penuh tantangan. Kunci utamanya adalah membangun budaya positif di lingkungan sekolah dengan berkolaborasi dan membangun sinergitas dengan seluruh warga sekolah demi terciptanya suasana yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Demikianlah jurnal refleksi demi mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, tiada kata seindah perjuangan, tiada rasa semanis persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.